Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk warga di Jawa Tengah. Izinkan kami, Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan konferensi pers APBN Kito Sedoyo Provinsi Jawa Tengah untuk realisasi sampai dengan 30 September tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kinerja perekonomian di Jawa Tengah per September 2025 menunjukkan stabilitas, terutama pada pengendalian harga dan peningkatan kesejahteraan petani. Tingkat inflasi secara year on year tercatat sebesar 2,65% di bulan September 2025, sama dengan tingkat inflasi nasional. Inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Rembang sebesar 2,89%, sementara yang terendah di Kota Surakarta sebesar 2,35%. Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang naik pada bulan September 2025 berada di angka 110,3 dan berada di level optimis yaitu di atas 100. Di sektor pertanian, nilai tukar petani tercatat mengalami kenaikan signifikan menjadi 116,84 pada September 2025, yang sebelumnya di Agustus sebesar 115,35, yang didorong oleh tingginya indeks harga yang diterima petani sebesar 147,99 dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayar petani sebesar 126,67. Subsektor hortikultura dan tanaman pangan menjadi penopang utama untuk peningkatan NTP ini. Sementara itu, nilai tukar nelayan juga mengalami kenaikan tipis menjadi 100,37 dari sebelumnya 99,79 di bulan Agustus 2025. Capaian positif dari indikator-indikator kesejahteraan ini tidak lepas dari peran strategis dari APBN yang hadir melalui berbagai program belanja negara dan transfer ke daerah untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan, kinerja fiskal regional di Jawa Tengah hingga 30 September 2025 ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang solid, yang ditopang oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBN, total pendapatan negara mencapai 82,4 triliun rupiah, merealisasikan sebesar 63,53% dari target, dengan pertumbuhan positif 1,36% secara year on year-nya. Capaian ini didorong oleh realisasi penerimaan pajak sebesar 34,01 triliun rupiah dan bea cukai sebesar 42,16 triliun rupiah. Di samping itu, PNBP mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi sebesar 6,23 triliun rupiah atau melampaui target, yaitu sudah mencapai 105,44%. Kinerja pendapatan yang kuat ini menunjukkan efektivitas penerimaan negara di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di sisi pengeluaran, belanja negara terrealisasi sebesar 76,32 triliun rupiah atau sebesar 71,44% dari pagu. Meskipun terdapat kontraksi sebesar 9,87% dibanding tahun lalu, tapi tahun lalu kita ketahui kontraksi ini karena tahun lalu cukup besar pengeluaran untuk pemilu. Belanja ini Bapak Ibu sekalian disalurkan melalui realisasi belanja di Satker Kementerian dan Lembaga sebesar 22,54 triliun rupiah dan realisasi transfer ke daerah sebesar 53,78 triliun rupiah atau sebesar 77,9% dari pagu. Transfer ke daerah memiliki peran krusial dalam mendukung fiskal daerah. Terbukti dari kontribusinya pada pendapatan APBD yang terrealisasi sebesar 82,45 triliun rupiah atau sebesar 73,4% dari target. Untuk belanja APBD, realisasi mencapai 66,25 triliun rupiah atau sebesar 56,98% dari pagu.
Realisasi belanja APBD ini mencakup belanja operasi sebesar Rp49,23 triliun, belanja modal Rp2,88 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp42,18 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp14,1 triliun. Secara keseluruhan, sinergi fiskal APBN dan APBD ini mempertegas peran instrumen fiskal sebagai penggerak utama dalam membiayai program pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan layanan publik di Jawa Tengah hingga akhir kuartal 3 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa current issue di Jawa Tengah. Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah mencatat peningkatan kepatuhan dan kolaborasi yang positif di sektor kepabeanan melalui edukasi kepada importir dan audiensi dengan Badan Pengurus Daerah Gabungan Importir Seluruh Indonesia atau BPD Ginsi Jawa Tengah di bulan Oktober 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah terus mendorong pemahaman terkait kelengkapan dokumen, surat keterangan asal agar fasilitas tarif preferensi dapat dimanfaatkan secara optimal. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk mempercepat arus ekspor dan impor, pelayanan Bea dan Cukai Jawa Tengah semakin cepat dan efisien dengan indeks kepuasan pengguna jasa mencapai 3,8 dari skala 4 dengan kategori sangat baik. Upaya pengawasan pun semakin kuat melalui sinergi dan pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat dukungan kepada sektor real melalui penyaluran kredit program yang terdiri dari kredit usaha rakyat atau KUR yang secara kumulatif mencapai penyaluran Rp34,72 triliun yang disalurkan kepada 667.010 debitur. Dan juga ada kredit ultramikro atau UMI mencapai penyaluran Rp793,33 miliar yang disalurkan kepada 155.924 debitur. Penyaluran KUR di Jawa Tengah terbesar di Kabupaten Pati yang mencapai Rp2,14 triliun. Sedangkan UMI terbesar penyalurannya di Kabupaten Brebes sebesar Rp60,03 miliar. Penyaluran KUR dan UMI tidak hanya menghadirkan tambahan pembiayaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Akses modal untuk lebih luas mendorong pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperkuat usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian ya terkait dengan kinerja APBN di Jawa Tengah. Jawa Tengah mencatat kinerja pelaksanaan APBN yang terjaga hingga akhir September 2025. Realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan capaian yang positif dan seimbang, mencerminkan pengelolaan fiskal yang efektif di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan, APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong akselerasi pembangunan di Jawa Tengah. Dan tentunya hal ini bisa berhasil atas berkat dari Allah SWT dan juga dukungan dari seluruh pihak masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Demikian press conference untuk akhir September 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk Jawa Tengah.